Sama halnya seperti skripsi yang disusun tanpa satu konsep yang beresiko ditolak secara mentah-mentah, membangun sebuah teknologi tanpa adanya satu arsitektur akan menciptakan spaghetti code atau sistem yang gagal total. Hal ini menimbulkan satu pertanyaan, mengapa permodelan arsitektur sistem sangat penting dan dianggap cetak biru atau blueprint yang harus dimiliki suatu organisasi, dan apa sanksinya jika suatu organisasi tersebut tidak menerapkan permodelan arsitektur yang matang dalam membuat sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Sekarang kami ada di Hotel Zamrud. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Morgan Saputra. Saya Gita Sari, saya Naira Alkaf. Saya ada Halil Raza. Kami dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Datuk Rampalu. Kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai permodelan arsitektur sistem informasi. mata kuliah Arsitektur Enterprise dari Bapak Azalele Eskop MM. Selamat menyaksikan. Tidak parah ya, sudah semester 5. Padahal baru kemarin orang ospek, sekarang sudah langsung pikir jurus skripsi le. Iya, saya juga tahu bagikan satu jenis skripsi nih. Amal, bagi tolak mata-mata dan dari konsep ini bagaimana? Kita salah dari awal. Riset apa lagi tidak pakai sidang itu langsung gober sampai di dosen. Apa itu? Kuliah itu juga santai saja. Urusan skripsi nanti belakangan. Orang bilang ini, orang nikmati dulu masa muda. Betul juga le. Tapi orang masih semester 5 juga tuh. Dan tarik 3 semester ke depan lagi. Baru sampai nilai juga masih bagus nilai ke depan dosen. Baru IPK aku juga tinggi ya. Betul juga. Nah, teman-teman lihat kan, masalah utamanya bukan karena mereka tidak mampu, tapi kurangnya perancangan dan gambar visual. Betul sekali. Kepanikan yang seperti itu sudah sering terjadi kalau kita membuat sistem tanpa sebuah arsitektur. Akibatnya apa? Sistem jadi kacau, data jadi terbongkar, dan ujung-ujungnya gagal total. Seperti skripsi yang ditolak dosen. Nah, supaya itu tidak terjadi, kita butuh namanya permodelan arsitektur sistem. Apa itu pemodelan arsitektur sistem? Terus, apa hubungannya arsitektur sistem dengan framework canggih seperti TOGAF? Maka, simak penjelasan lengkap dari kelompok kami. Melanjutkan masalah tadi, kegagalan seringkali dimulai dari perancangan yang lemah. Bahwa permodelan adalah proses abstraksi, tujuannya untuk mengimplementasikan sistem nyata ke dalam bentuk yang sederhana agar mudah dianalisis. Sedangkan arsitektur sistem itu ibarat seperti proposal skripsi dari sebuah teknologi. Ia merupakan cetak biru atau blueprint yang mengorganisir seluruh sistem, dimulai dari proses bisnis, data, aplikasi, hingga infrastruktur teknologi agar berfungsi secara terpadu. Tanpa arsitektur ini, pengembangan sistem hanya akan menjadi tumpukan kode yang tidak terarah atau istilahnya spaghetti kode yang sulit dikembangkan di masa depan. Nah, kalau dalam skripsi ini kita butuh itu bab landasan teori. Di dalam arsitektur sistem kita butuh yang namanya elemen desain. Yang pertama itu software arsitektur. Ini adalah struktur dasar dari perangkat lunak yang ibaratnya kerangka pemikiran dalam penelitian. Ini adalah fondasi utamanya. Nah, yang kedua itu desain data. Nah, desain data ini mencakup perancangan struktur penyimpanan. Desain data yang baik dapat menjamin integritas informasi agar tidak terjadinya duplikasi. Nah, yang ketiga itu analisis trade-off. Nah, sama seperti mahasiswa yang tahu dalam memilih metode penelitiannya. Nah, sistem arsitektur ini dia itu harus menimbang cost atau biaya, keamanan, dan performa agar dapat memilih desain yang terbaik. Tapi tenang saja, kita tidak perlu membangun semuanya dari nol. Kalau di skripsi ada pedoman penulisan, di arsitektur sistem kita punya framework enterprise arsitektur. Yang pertama, ada Zegman framework. Ia ibarat seperti lemari arsip yang rapi. Ia mengambil berbagai macam sudut pandang, dimulai dari
siapa datanya, di mana lokasinya, dan bagaimana prosesnya. Ya ibarat seperti peta bagi satu organisasi. Yang kedua, ada TOGAF ADM atau The Open Group Architecture Framework. Kalau segmen dianggap seperti peta, maka TOGAF ADM dianggap seperti panduan langkah-langkahnya. Ia membantu mengatasi masalah fragmentasi dan memastikan bahwa semua komponen yang ada dalam sistem terintegrasi dengan baik. Setelah punya framework, kita butuh metode eksekusinya atau biasa disebut sebagai System Development Life Cycle atau singkatannya SDLC. Nah, ini mirip sekali dengan gaya pengerjaan pada skripsi. Pertama itu ada metode waterfall. Nah, ini sistemnya bertahap mulai dari perencanaan, kemudian desain, lalu dilanjutkan dengan implementasi. Nah, ini konsepnya seperti mahasiswa yang rajin. Namun jika kita salah di awal, itu revisinya akan lebih sulit. Kedua ada model iteratif. Ini prinsipnya pengulangan, sama seperti mahasiswa yang melakukan bimbingan skripsi berkali-kali. Kita akan membangun sebuah sistem dalam serangkaian siklus atau iterasi. Tujuannya agar sistem bisa dideteksi kesalahannya dari awal dan sistem akan berjalan lebih stabil. Model ketiga itu adalah prototype, cocok untuk yang suka trial dan error. Kita harus membuat demi terlebih dahulu untuk diperlihatkan ke dosen atau user agar meminimalisir resiko salah tafsir di akhir. Selanjutnya ada model evolutionary. Kalau harus lengkap di awal, model ini membangun sistem secara bertahap. Seperti ibaratnya draft skripsi, kita harus memperhatikan fungsi dasar terlebih dahulu sebelum disempurnakan terus-menerus dengan mempertimbangkan kebutuhan sistem pada nantinya. Dan untuk proyek berisiko tinggi ada model spiral. Model ini menggabungkan risiko interaktif dan manajemen risiko ketat di setiap tahapnya. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus memikirkan tentang arsitektur, framework, dan model-model tadi? Kenapa ini ada? Jawabannya ialah hubungan dari efisiensi. Tanpa adanya pemodelan, perusahaan akan mengalami yang namanya anti-official atau aplikasi yang berjalan secara sendiri. Akibatnya, data artefak 3D dan geopositionalnya akan membengkak. Nah, dengan arsitektur sistem juga kita dapat mengarahkan proses bisnis dengan teknologi. Kita juga dapat bisa membuat proses yang tidak efisien. Nah, kita juga dapat menciptakan values atau nilai tambah bagi perusahaan. Nah, jadi sama seperti skripsi, jika perencanaan matang, maka kita bisa lulus tepat waktu, biaya hemat, dan hasilnya memuaskan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadilah arsitektur sistem yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my Selamat menyaksikan. Ini apa sih Gian? Si kombre elok. Sudah satu nih. 1, 2, 3, action. Berapa rasa le? Yo. Dari perancangan yang lemah atau apa model adalah unsur abstraksi. Bro sedang menghafal nih. Bro sedang menghafal secret. Bagus, nice. Kau sudah hafal kah? Jalan dari sini dan ke sini. Sedang menghafal. Kesalahan di awal itu akan susah revisi. Satu pertanyaan, mengapa permodelan arsitektur sistem sangat dianggap cetak biru atau satu lagi dianggap 1, 2, 3. apa itu? Hal ini menimbulkan Hingga infrastruktur teknologi agar berfungsi secara terpadu. Nah, Selamat menyaksikan.